Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Zahra dari Nusa Putra University, major in Informatics Engineering kelas 23G. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya untuk mata kuliah Big Data. Nah, di sini judul penelitian ini adalah Smart Shopper menemukan laptop terbaik di aplikasi Amazon. Seperti yang kita tahu, dalam era digital saat ini, pembelian laptop melalui platform e-commerce semakin populer. Namun, konsumen seringkali kesulitan menentukan produk yang layak berdasarkan spesifikasi, harga, dan popularitas. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi untuk mengidentifikasi apakah sebuah laptop itu worth it atau not worth it, atau bisa kita sebut biasanya itu layak dibeli atau tidak gitu, berdasarkan atribut brand, description, price, rating, dan sold. Oke, selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi, kenapa sih saya memilih judul ini atau tema ini untuk dijadikan penelitian dalam mata kuliah Big Data untuk tugas UAS, project UAS ini? Jadi, pada saat ini laptop telah menjadi kebutuhan esensial di era digital. Pertumbuhan pasar yang sangat pesat menciptakan tantangan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Prediksi harga akurat menjadi sangat krusial. Bagi produsen, analisis harga membantu menentukan strategi pasar yang menguntungkan. Nah, penelitian ini tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk mengembangkan model klasifikasi untuk membagi produk laptop menjadi dua kelas, yaitu worth it dan not worth it. Kami juga, saya mengidentifikasi fitur-fitur paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan produk dan membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi metode apa sih yang saya gunakan di penelitian kali ini, yaitu menggunakan metode random forest regression yang terbagi menjadi 8 tahapan utama. Dimulai dari pengumpulan dataset melalui web scraping, dilanjutkan dengan preprocessing data untuk membersihkan dan menyiapkan data. Tahapan selanjutnya meliputi analisis data eksploratif atau EDA, normalisasi data, dan seleksi fitur penting. Selanjutnya, model dilatih dan dievaluasi untuk mengukur performanya. Tahap akhir dari proses random forest regression ini yaitu penyajian hasil penelitian. Nah, pendekatan ini memastikan data yang digunakan berkualitas dan model yang dihasilkan akurat dalam klasifikasi. Ini adalah pengumpulan data dan atribut kunci yang saya hasilkan dari web scraping menggunakan ekstensi data miner dari Amazon. Salah satu situs e-commerce yang populer di dunia. Mungkin proses ini itu proses data scraping ini yaitu mengekstrak informasi penting produk laptop yang tidak tersedia dalam dataset terbuka. Dataset ini terdiri dari 896 baris data penjualan laptop. Nah, atribut yang dikumpulkan dari data scrap ini yaitu brand, di mana itu adalah brand laptop itu sendiri, seperti Asus, Smarttree, Gravastar, Motorola, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada atribut description atau deskripsi, di mana itu adalah spesifikasi laptop tersebut. Selanjutnya ada price atau harga, di sini adalah satuan dolar. Selanjutnya rating dan juga sold. Sold ini seberapa banyak laptop itu terjual di aplikasi Amazon. Nah, data ini selanjutnya adalah preprocessing atau pra-pemrosesan data dan model machine learning. Tahap preprocessing data sangat-sangat penting untuk memastikan kualitas data. Ini melibatkan penanganan missing values, encoding data kategorik menjadi numerik, dan normalisasi data untuk mencegah dominasi antar fitur. Setelah preprocessing, dataset ini menjadi 74 data
penjualan laptop yang siap digunakan. Model machine learning yang digunakan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya adalah metode random forest. Metode ini melatih beberapa pohon keputusan pada subset data dan fitur acak, lalu merata-ratakan prediksinya. Proses ini mengurangi varians dan meningkatkan akurasi serta stabilitas model secara keseluruhan. Metode ini tuh sangat cocok untuk data kompleks seperti analisis penjualan laptop ini. Nah, untuk selanjutnya adalah evaluasi model atau visualisasi, di mana yang pertama ini adalah confusion matrix dan akurasi. Confusion matrix ini menunjukkan performa model klasifikasi, di mana sesuai pada gambar terdapat 3 data not worth it yang diprediksi tepat true negatif dan 3 data worth it yang diprediksi tepat atau true positif. Namun, ada 5 data not worth it yang salah diprediksi sebagai not worth it yang salah diprediksi sebagai worth it atau false positif dan 3 data worth it yang salah diprediksi juga sebagai not worth it atau false negatif. Akurasi model ini dihitung sebesar 42,9%. Akurasi yang rendah ini, terutama dengan tingginya false positif, menunjukkan bahwa model belum cukup baik. Jumlah data yang sedikit, yaitu kurang dari 100 data setelah preprocessing, kemungkinan menjadi penyebab akurasi ini menjadi di bawah 50%. Perbaikan fitur, algoritma, atau parameter model diperlukan untuk meningkatkan akurasi. Nah, ini adalah kode dalam Colab untuk menentukan atau menghasilkan output akurasi. Dan akurasi yang saya dapat nih 0,4285 dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada visualisasi dari distribusi harga produk dan hasil klasifikasi. Histogram distribusi harga produk ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk memiliki harga di bawah $200 dengan puncak tertinggi di kisaran 0 sampai $100, yaitu terdapat 14 produk. Ini mengindikasikan bahwa produk dengan harga murah jauh lebih banyak dalam dataset yang saya dapat. Distribusi ini penting diperhatikan karena dapat memengaruhi performa model terhadap produk berharga tinggi yang jumlahnya sedikit. Nah, hasil klasifikasi menunjukkan model memprediksi 8 data sebagai worth it dan 6 data sebagai not worth it. Meskipun ada prediksi yang tepat, terdapat false positif, misalnya Asus ROG Fusion S diprediksi worth it, padahal not worth it. Dan false negatif, misalnya Redragon M810 Pro Wireless Gaming Mouse diprediksi not worth it, padahal worth it. Ini menunjukkan hasil yang bias dan ruang perbaikan model yang harus diperbaiki. Selanjutnya kita kepada kesimpulan dan rekomendasi. Klasifikasi produk laptop berhasil dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode random forest berbasis atribut penjualan seperti tadi ya, brand, price, sold, rating, dan lain-lain. Ternyata fitur numerik seperti harga dan rating pengguna sangat berpengaruh dalam proses klasifikasi ini. Produk dari brand ternama seperti Asus sering diklasifikasikan sebagai layak beli atau worth it, menjadikannya prioritas rekomendasi untuk para pembeli atau para pengguna. Model ini dapat menjadi dasar sistem rekomendasi produk, membantu konsumen memilih produk berkualitas, lebih informatif dan efisien. Meskipun model menunjukkan kinerja yang cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam mengurangi bias klasifikasi seperti kasus false positif dan false negatif yang teridentifikasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan mohon maaf juga hasil dari akurasi ini cuma 42,9%. Next time I will try my best. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.